Hai sahabat inspirasi, kembali lagi di channel Kapten Faizal New, di mana setiap episode adalah langkah kecil menuju pencapaian besar. Mari kita gali potensi diri dan raih tujuan kita. Pada episode ini, saya akan berbagi sebuah inspirasi yang berjudul melakukan perjalanan, sebuah refleksi untuk menjadi lebih baik. Pernahkah kita merasa sangat bersyukur ketika masih diberikan keselamatan oleh Yang Maha Kuasa? Ketika dalam sebuah penerbangan misalnya terjadi turbulensi yang kuat, atau pernah juga mengalami sebuah kerusakan mesin di tengah laut, terombang-ambing di atas kapal selama berjam-jam, padahal daratan sudah terlihat. Atau ketika tengah malam saat naik bus, harus keluar dari bus merangkak karena busnya terguling. Itu semua pernah saya alami. Atau mungkin kalian pernah mengalami situasi tak terduga lainnya. Itulah yang menguji keimanan kita. Semua ini menjadi pengingat betapa rapuhnya manusia itu dan besarnya kekuasaan Allah. Ini artinya kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau saya selalu berpikir begitu. Bagaimana dengan Anda? Karena sebagai umat beragama, kita diminta untuk berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Kalau Yang Maha Kuasa masih belum menerima diri kita, itu artinya Allah masih ingin kita memperbaiki diri. Hingga saatnya nanti kita kembali menghadap Sang Pencipta, semua amal ibadah kita diterima dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita. Sehingga perjalanan baik fisik maupun spiritual itu memberikan kesempatan untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah dalam alam semesta, keindahan alam, keragaman budaya, bahasa, makanan serta pengalaman hidup orang lain. Semuanya menjadi pelajaran untuk meningkatkan rasa syukur dan kedekatan kepada Sang Pencipta. Kemudian ada pertanyaan dari siswa-siswa saya, bagaimana dengan mereka yang beroperasi sebagai pelaut, pilot, driver, dan lain-lain yang memang setiap saat melakukan perjalanan? Apakah juga sering melakukan refleksi atas satu atau dua bahkan tiga kejadian yang tak terduga yang mungkin dialami sepanjang perjalanannya? Pertanyaan yang sangat menarik ya. Profesi seperti pilot, pelaut, atau sopir bus yang memang traveling setiap hari memiliki dimensi khusus yang berbeda dari perjalanan biasa. Dalam perspektif agama, pekerjaan ini menjadi ladang pahala jika dilakukan dengan niat yang benar dan mengikuti adab-adab yang diajarkan. Jadi pertama, luruskan niat dalam bekerja. Dalam Islam, niat adalah inti dari setiap amal. Jika seorang pilot, pelaut, atau sopir menjalankan tugasnya dengan niat untuk mencari nafkah yang halal, melayani masyarakat, dan menjalankan amanah atas jabatan yang diemban, maka profesi ini bisa bernilai ibadah. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, kita berperan dalam memudahkan urusan orang lain. Profesi ini membantu banyak orang dalam melaksanakan perjalanan, baik untuk bekerja, bertemu keluarga, atau tujuan lain. Sehingga mereka yang sudah kita antarkan atau barang yang sudah kita antarkan secara baik, tepat waktu, maka akan sangat dirasakan manfaatnya untuk orang lain. Sehingga kita mendapatkan doa, kebaikan dari orang lain itu. Ingat, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah doa yang mustajab. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah kegembiraan yang kau masukkan ke dalam hati seseorang muslim. Hadis riwayat Tabrani. Dengan memberikan pelayanan yang baik, kita berkontribusi dalam mempermudah urusan orang lain yang merupakan bentuk amal kebaikan. Ternyata pahalanya luar biasa besar. Dan satu lagi, ada kebaikan yang didapat dari profesi yang sering melakukan perjalanan, yaitu dari dimensi spiritual. Kesempatan untuk bertafakur. Dalam perjalanan, kita memiliki banyak waktu untuk merenungkan keindahan ciptaan Allah. Misalnya pada saat malam hari, bulan purnama, atau saat cuaca cerah, melihat bintang-bintang yang terhampar di langit, membentuk rasi yang menjadi petunjuk arah utara selatan, yang menjadi penanda musim, atau bahkan pemandangan berbagai makhluk ciptaan Allah. Begitu riang gembira bermain di haluan kapal, seolah menuntun kita ke tujuan. Atau keindahan alam lain yang Masya Allah tidak akan kita dapati di tempat lain. Namun, meski sering melihat keindahan ini, tetap saja kita takjub. Ini merupakan sebuah tanda kalau kita masih mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah yang perlu disyukuri. Ada satu doa yang biasa dilakukan oleh dalam perjalanan. Ya Allah, permudahlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Hadis riwayat Muslim. Demikian sharing kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Salam inspirasi.